sharing di hari ini. Pada pertemuan yang ke-12 ini, kita akan membahas tentang mikroba penyebab penyakit yang ditularkan melalui lingkungan dan penyebarannya. Kalian akan berdiskusi kelompok tentang penularan patogen melalui air, makanan, udara, dan tanah. Dan di akhir perkuliahan ini, kalian akan melakukan post-test. Topik yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah mikroba penyebab penyakit yang ditularkan melalui lingkungan dan penyebarannya. Tujuan pembelajaran yaitu menjelaskan tentang mikroba penyebab penyakit yang ditularkan melalui lingkungan dan penyebarannya. Kita masuk pada penularan mikroba patogen melalui air, makanan, udara, dan tanah. Yang pertama, penularan penyakit melalui air dan makanan. Penyakit akibat mikroorganisme patogen yang penularannya melalui air disebabkan oleh perairan yang tercemar, seperti pada air sungai, air laut, air danau, dan sumber air lainnya. Penyebaran mikroorganisme patogen dapat disebabkan oleh pencemaran oleh manusia, binatang, atau lainnya, dan adanya vektor penyakit di dalam sumber air. Yang kedua, penularan penyakit melalui tanah. Penyebab penyakit yang berasal dari tanah umumnya resisten dan dapat membentuk spora. Masuknya penyebab penyakit ke dalam tubuh dapat melalui luka, pernafasan, atau irisan. Penyakit yang ditularkan antara lain antraks, tetanus, dan listeriosis. Kemudian yang ketiga, penularan penyakit melalui udara. Ada macam-macam penyakit yang ditularkan melalui udara, yaitu diantaranya tuberkulosis atau TBC, meningitis, flu burung, pneumonia, dan SARS. Ada beberapa macam penyakit yang disebabkan oleh bakteri yang ditularkan ke manusia, dan bakteri-bakteri penularnya diantaranya yaitu Salmonella, Shigella, Fibrocoma, Coliform, Clostridium, dan Staphylococcus. Ada beberapa macam penyakit yang penularannya melalui tanah, yaitu yang pertama penyakit antraks. Penyakit ini merupakan penyakit episootik, menyerang ternak sapi, kambing, dan babi. Penyebab penyakit ini adalah bakteri Bacillus anthracis. Bentuknya batang gram positif. Spora bakteri masuk ke dalam tubuh ternak sewaktu merumput. Penularan pada manusia melalui pencukuran bulu domba, terhisap spora melalui pernafasan. Penyakit antraks dapat menyebabkan darah menjadi hitam akibat toksik yang dikeluarkan oleh bakteri. Jenis antraks dibagi menjadi 3 macam, yaitu antraks cutaneus, gastrointestinal, dan inhalasi. Kemudian yang kedua, penyakit tuberkulosis atau TBC. Tuberkulosis sapi disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis, varietas bovis atau M. bovis. Penyakit ini menular dan menahun, menginfeksi sapi, hewan liar, dan manusia. Penyebarannya melalui sekresi pernafasan dan ekskresi. Penularan pada manusia melalui saluran pencernaan dengan mengkonsumsi makanan tercemar dan melalui pernafasan secara aerosol. Kemudian penyakit yang ketiga adalah tetanus. Penyakit tetanus adalah salah satu penyakit yang sangat berbahaya bagi manusia. Mikroorganisme penyebab penyakit dapat menyebabkan toksik yang menyebabkan kejang. Bakteri penyebabnya adalah Clostridium tetani. Penyakit yang keempat adalah leptospirosis. Leptospirosis adalah penyakit zoonosis.
Penyakit ini ditularkan dari ternak ke manusia. Transmisi dapat melalui kontak langsung dari tanah atau air yang tercemar oleh urin atau jaringan yang terinfeksi. Penyebab penyakit adalah Leptospira interroganus yang merupakan bakteri berbentuk spiral dengan panjang sekitar 10-20 mikrometer. Penyakit yang kelima adalah listeriosis. Penyakit listeriosis adalah penyakit yang bersifat patogen pada manusia. Listeriosis disebabkan oleh bakteri Listeria monocytogenesis, yaitu bakteri gram positif berbentuk batang berfilamen. Mikroorganisme ini banyak ditemukan pada tanah, ternak, dan sapi perah, sehingga dapat ditularkan melalui susu yang tidak dipasteurisasi. Selanjutnya, penyakit-penyakit yang penularannya melalui udara. Yang pertama, penyakit tuberkulosis atau TBC merupakan penyakit yang sangat mudah sekali dalam penularannya. Kedua, meningitis merupakan penyakit yang peradangannya terjadi pada meningis, yaitu membran atau selaput yang melapisi otak dan syaraf tunjang, disebabkan oleh virus, bakteri, ataupun jamur. Ketiga, flu burung merupakan suatu penyakit menular yang disebabkan oleh virus influenza H5N1. Keempat, penyakit pneumonia merupakan penyakit radang paru-paru ditandai dengan gejala yang mirip dengan penderita selesma atau radang tenggorokan biasa. Dan yang terakhir, kelima, penyakit SARS merupakan sindrom pernafasan akut parah. Penyakit yang ditandai dengan gejala awal gangguan pernafasan berupa nafas pendek dan terkadang disertai batuk. Materi pada pertemuan di saat ini telah selesai dan kita akan berjumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.